Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dengan NIM 2450191019 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dari makalah tugas biokimia yang berjudul Peran dan Dampak Glikosida Sianogenik. Pertama-tama, ada pendahuluan dan latar belakang. Glikosida sianogenik merupakan kelompok metabolit sekunder yang tersebar luas pada berbagai spesies tumbuhan dan memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan hidrogen sianida atau HCN melalui proses hidrolisis enzimatik. Senyawa ini menjadi fokus perhatian ilmiah yang signifikan karena keterlibatannya dalam mekanisme pertahanan tanaman sekaligus memberikan dampak langsung terhadap keamanan pangan manusia dan hewan. Pemahaman mendalam mengenai struktur kimia, jalur biosintesis yang kompleks, serta pola distribusinya di alam menjadi fondasi penting untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai fungsi ekologis dan potensi pemanfaatannya di masa depan. Selanjutnya, ada fungsi ekologis sebagai mekanisme pertahanan. Secara alami, glikosida sianogenik berperan sebagai senjata kimia yang melindungi tumbuhan dari ancaman biologis seperti herbivora dan patogen. Melalui proses sianogenis yang teraktivasi saat jaringan tanaman rusak, pelepasan HCN secara cepat mampu menghambat respirasi sel pada organisme pengganggu dan memberikan efek jera berupa rasa pahit. Selain sebagai sistem pertahanan aktif, senyawa ini juga berfungsi sebagai cadangan nitrogen yang dapat dimobilisasi untuk metabolisme primer serta membantu tanaman beradaptasi terhadap stres lingkungan seperti kekeringan dan suhu ekstrim. Selanjutnya, mekanisme kerja dan proses sianogenesis. Sianogenesis adalah reaksi biokimia dua tahap yang dikendalikan secara ketat oleh sistem enzimatik dan pemisahan kompartemen di dalam sel tanaman. Pada kondisi normal, glikosida sianogenik tersimpan dengan aman di vakuola sementara enzim penghidrolisisnya berada di lokasi berbeda, sehingga mencegah pelepasan sianida yang tidak sengaja. Ketika terjadi luka mekanis, enzim beta-glukosidase menghidrolisis glikosida menjadi gula dan senyawa yang kemudian dipecah lebih lanjut oleh enzim hidroksinitrilase menjadi hidrogen sianida dan senyawa karbonil. Selanjutnya ada toksisitas dan dampak kesehatan. Potensi bahaya glikosida sianogenik terletak pada kemampuannya menghentikan respirasi seluler dengan menghambat proses fosforilasi oksidatif di dalam mitokondria. Paparan akut dalam dosis kecil sekalipun dapat menyebabkan gejala serius hingga kematian. Sementara paparan kronis jangka panjang melalui konsumsi pangan yang tidak diolah dengan benar dikaitkan dengan gangguan neurologis seperti konzo dan masalah tiroid seperti gondok. Keseimbangan antara peran protektif pada tanaman dan risiko kesehatan pada manusia menuntut penerapan teknik pengolahan yang tepat untuk memastikan keamanan konsumsi. Selanjutnya, faktor penentu kandungan dan upaya deksotifikasi. Kadar glikosida sianogenik dalam tumbuhan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, tahap perkembangan tanaman, serta kondisi lingkungan seperti ketersediaan unsur hara dan iklim. Untuk menekan resiko keracunan, langkah detoksifikasi yang komprehensif sangat diperlukan melalui kombinasi metode fisik seperti pengupasan dan perendaman, metode kimia dengan larutan basa, serta metode biologis melalui fermentasi. Proses-proses ini secara efektif mengaktifkan enzim pengurai dan menguapkan sianida bebas sehingga menghasilkan produk-produk pangan yang jauh lebih aman bagi konsumen. Yang terakhir ada pemanfaatan dalam farmasi dan bioteknologi.
Meskipun dikenal beracun, glikosida sianogenik menawarkan peluang besar sebagai agen terapeutik, khususnya dalam pengembangan obat anti kanker melalui metode enzim pro-drug directed antibody therapy atau ADEP. Dalam ranah bioteknologi, rekayasa metabolik memungkinkan pengaturan kadar senyawa ini untuk menciptakan tanaman yang lebih tahan lama atau produk pangan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Selain itu, sifat toksiknya dimanfaatkan untuk menciptakan biopestisida alami yang ramah lingkungan karena mudah terdegradasi dibandingkan pestisida sintesis. Nah, kesimpulannya adalah kajian ini menegaskan bahwa glikosida sianogenik merupakan entitas kimia yang memiliki peran ganda yang kompleks, yakni sebagai pelindung tanaman sekaligus ancaman kesehatan. Jika tidak dikelola dengan benar, diperlukan integrasi antara edukasi masyarakat mengenai teknik pengolahan pangan yang efisien dengan penelitian mendalam di tingkat molekuler untuk mengoptimalkan potensi medisnya. Melalui kolaborasi lintas disiplin antara bidang biologi, farmasi, dan teknologi pangan, glikosida sianogenik dapat ditransformasikan dari sekadar zat berbahaya menjadi sumber inovasi yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi manusia. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.